Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Mr. Black. Di video kali ini, saya mau nyeritai sebuah TV series yang seremnya enggak main-main. TV series ini berjudul It Welcome to Derry. Dari judulnya aja, kalian udah tahu kan, TV series ini akan menceritakan sosoknya siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Pennywise, alias panggilan sayang kita adalah si Badut Laknat. Di episode pertama ini, kita belum akan lihat sosoknya Pennywise. Kita akan dibawa ke tahun 1960-an, yang mana disinilah awal mula masalah terjadi. Beberapa anak mulai berhilangan di kota Derry tanpa sedikit pun meninggalkan jejak. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Dan kenapa pula harus anak-anak yang menjadi korban? Oke guys, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ya. Ini dia, alur ceritanya. Tahun 1961 akhir, terlihat ada beberapa orang yang lagi nonton bioskop di sebuah kota bernama Derry. Tapi nggak semuanya nonton. Ada yang lagi mencicipi ceweknya, ada juga nenek-nenek yang sinis ngeliati mereka, dan ada juga anak kecil yang lagi nyedoti kompeng. Bocil yang bernama Matty ini ternyata punya penyakit panik tiba-tiba. Kalau udah panik, si kompeng itulah yang bisa menyelamatkannya. Namun karena suara kompengnya agak mengganggu, si nenek langsung menegur Matty. Tak lama kemudian, datang penjaga bioskop yang mau menangkapnya. Ia kemudian langsung kabur, sembunyi di dekat tempat jual popcorn. Adapun alasan dia dikejar, lantaran Matty enggak mempunyai tiket. Dia udah sering nonton diam-diam, dan hal ini pun membuat penjaga kesal. Saat lagi sembunyi itu, Matty ditolong oleh bocil lain bernama Ronnie. Matty pun kemudian berhasil kabur, walaupun sempat diancam akan dilapori polisi. Next time I'm calling the police! Setelah kabur dari bioskop, Matty nggak pulang ke rumahnya. Dia malah keluar dari kota Derry mencari tumpangan untuk meninggalkan kota. Setelah cukup lama berjalan, ada sebuah keluarga yang berbaik hati memberikan tumpangan. Mereka terdiri dari ayah bernama Concet, ibu bernama Siti, anak perempuan bernama Betty, dan adiknya bernama Bejo. Nama samaran aja kita buat. Nah, kebetulan mereka juga akan pergi keluar kota, sehingga Matty pun ikut kemana aja mereka pergi. Awalnya mereka seperti keluarga harmonis pada umumnya. Namun kejanggalan mulai terjadi pada saat Betty mengambil sebuah kotak berisi hati mentah. Darah hati itu kemudian dia sentuh sambil menyuruh Matty untuk menciumnya. Di sini Matty belum terlalu takut. Tapi pada saat mobil itu kembali ke kota Derry, dia pun langsung meminta untuk diturunkan. Sambil menyanyikan lagu yang aneh, keluarga itu tidak menggubris permintaan Matty. Dia pun langsung ketakutan, dan dia kemudian dibuat makin takut setelah melihat Siti yang mau melahirkan. Ya, ternyata si ibu itu lagi hamil. Tak lama kemudian bayinya keluar, dan hal ini pun membuat Matty sangat terkejut. Yang brojol bukan bayi biasa guys, itu adalah bayi laknat atau semacam bayi siluman. Dia langsung terbang mau keluar mobil, namun malah kepentok jendela belakang. Bukannya mati, bayi itu malah membuat rusuh di dalam mobil. Dia kemudian membunuh Matty sampai membuat kompengnya terbang dari mobil. Kompeng itu jatuh di saluran air, sekaligus menandakan dimulainya TV series ini. Empat bulan setelah kejadian itu, kita akan ketemu sama pilot Amerika bernama Hanlon dan juga Pauli. Mereka baru pulang dari perang di Korea dan akan ditugaskan di kota Derry. Di masa ini, Amerika dan Uni Soviet lagi panas-panasnya. Masing-masing sedang mengembangkan senjata untuk memperkuat militernya. Senjata itu tak lain tak bukan adalah nuklir. Namun khusus Amerika, mereka sedang mengerjakan proyek rahasia. Tidak ada yang boleh memasuki kawasan proyek yang mempunyai tempat sendiri di pangkalan udara. Sementara itu, di sebuah sekolah, kita akan ketemu sama bocil bernama Lily yang sering dibully oleh teman-temannya. Adapun alasan dia dibully, lantaran dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Dia depresi karena menyebabkan ayahnya mati, padahal itu murni karena kecelakaan. Karena hal inilah dia dianggap gila, dan mereka setiap hari selalu membulinya. Sebenarnya ada satu orang yang mau berteman, yaitu bocil bernama Mergi. Namun karena nggak mau dijauhi satu sekolah, dia pun tidak berteman lagi dengan Lily.
Selain Lily, ada dua bocil laki-laki bernama Teddy dan juga Phil. Mereka mempunyai sifat yang bertolak belakang. Teddy orangnya tenang dan bijaksana, sementara Phil mulutnya nyerocos terus. Dia hobi menyebarkan teori konspirasi, termasuk mengenai aktivitas di pangkalan udara. Dia yakin ada eksperimen gila yang melibatkan alien. Pada malam harinya, mereka ngomongi soal kejadian 4 bulan lalu. Mereka masih penasaran kemana Matty pergi, padahal saat itu dia lagi ulang tahun. Jadi guys, mereka bertiga ini adalah sahabat. Teddy merasa sangat bersalah karena tidak merayakan ulang tahun Matty pada saat itu. Mereka malah pergi entah kemana, meninggalkan Matty yang seorang diri. Mungkin karena inilah Matty jadi sedih dan kemudian ingin pergi dari kota itu. Sementara itu di rumah Lily, dia sekarang mau siap-siap mandi. Dia kemudian ingat sebuah momen pada saat ketemu Matty. Saat itu Matty membawanya ke tempat semacam tower yang udah ditutup sejak lama. Itu merupakan tempat tongkrongannya Matty, Phil, dan juga Teddy. Di sini mereka pun ngobrol-ngobrol sambil melihat kembang api tahun baruan. Karena momennya udah pas, si Matty ngide untuk mencipok si Lily. Namun bukannya mendapat bibir, dia malah ditolak mentah-mentah. Seketika itu pun dia langsung cabul karena udah benar-benar malu. Maddie, wait! Setelah mengingat momen itu, Lily mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Dimulai dari mendengar suara Matty yang berasal dari dalam pipa pembuangan air. Juga ada suara-suara lain yang membuat Lily mendekat ke pipa itu. Yakin kalau Matty terjebak di sana, Lily kemudian menyuruh dia untuk segera keluar. Namun yang terjadi malah seperti ini. He won't let me! Keesokan harinya, Lily ketemu Teddy dan Phil untuk memberitahu kejadian yang dialaminya. Tentu aja mereka nggak percaya. Apalagi Lily punya kasus RSJ di masa lalu yang membuat mereka makin tidak percaya. Lah, orang gilanya ini. Begitulah yang ada di hati mereka. Hingga pada malam harinya, Teddy mengalami langsung yang dialami Lily. Namun bukan seperti di kamar mandi tadi. Pada saat Teddy lagi baca komik, penutup lampunya tiba-tiba berubah seperti ini. Ada beberapa kulit wajah manusia yang dijahit menutupi lampu tersebut. Besoknya, Teddy bilang kejadian itu sama Phil dan Lily sambil terus-menerus muntah di ember. Phil yang awalnya tidak percaya, langsung percaya setelah mendengar cerita itu. Awalnya mereka mau kasih tahu sama orang tua masing-masing. Namun setelah dipikirkan, kayaknya para ortu nggak bakalan percaya. Jadi sekarang mereka akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Matty. Dari artikel yang ditemukan di perpustakaan, diketahuilah kalau Matty udah dianggap mati oleh kepolisian. Awalnya dia dikira melarikan diri. Namun karena Matty tidak kunjung ditemukan, polisi pun mengira dia dibunuh. Polisi tidak bisa menangkap pelaku, bahkan mayat Matty pun tidak ditemukan. Sampai sekarang kasus ini belum selesai alias masih gantung. Untuk mencari tahu lebih banyak, mereka kemudian menemui Ronnie. Mereka mendapat info kalau Ronnie adalah orang terakhir yang ketemu Matty. Bukannya disambut dengan baik, mereka malah diusir. Ronnie udah capek berurusan dengan kasus ini. Dia terus ditanyai polisi, padahal dia tidak tahu apa-apa. Saat mereka mau pergi, Ronnie mendengar percakapan mengenai lagu di pipa tadi. Sontak dia langsung terkejut karena ternyata dia juga mendengar lagu tersebut. Selidik punya selidik, lagu itu ternyata dinyanyikan di dalam sebuah film. Bersama dengan Ronnie dan adiknya Phil yaitu Susie, mereka diam-diam menyelinap ke bioskop. Tapi sebelum kita melihat mereka di bioskop, kita pindah sebentar ke Hanlon, yang mana dia lagi diserang oleh beberapa orang yang memakai baju anti radiasi. Alasan mereka memukuli Hanlon adalah ingin mengetahui spesifikasi pesawat bernama B-52. Itu merupakan pesawat perang canggih yang nanti bakal dipakai Hanlon untuk menyerang musuh. Tentu aja Hanlon tidak mau memberitahu. Dia kemudian melawan mereka, dibantu Pauli yang tiba-tiba muncul. Belum diketahui siapa orang-orang itu. Tapi dari bajunya, kemungkinan itu adalah agen mata-mata pemerintah Uni Soviet.
Sekarang kita balik lagi ke bocil-bocil yang lagi menyaksikan film berjudul The Music Man. Lagu yang dinyanyikan Matty di dalam FIFA memang benar berasal dari film ini. Film yang awalnya tampak normal itu tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Itu lantaran mereka melihat Matty yang entah bagaimana bisa berada di dalam film. Dia menggendong sesuatu mirip bayi bersama keluarga gila di awal film. Juga ada banyak orang di sekitarnya yang bernyanyi lagu tadi bersama-sama. Walaupun terkesan aneh, mereka coba memanggil Matty agar dia keluar dari film itu. Lebih anehnya lagi, Matty mendengar suara mereka sambil berjalan pelan seolah-olah mau keluar. Namun si Matty malah bilang, alasan dia berada di sana itu karena teman-temannya. Wajahnya kemudian berubah jadi seram dan tiba-tiba saja ini yang terjadi. Itu ternyata adalah si bayi laknat yang langsung menyerang mereka tanpa ampun. Satu persatu bocil kemudian dibunuh, hanya menyisakan Ronnie dan juga Lily. Scene episode pertama ini kemudian ditutup dengan teriakan Lily yang memegang sebelah lengannya Susie. Udah nggak utuh lagi guys, alias udah tinggal separuh. Jadi itulah guys, alur cerita TV series It Welcome to Derry episode pertama. Episode kedua bakal tayang 31 Oktober di Netflix, bertepatan dengan hari Halloween. Nanti episode kedua bakal Mr. Black ceritain juga. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel ini balik rame seperti dulu kala. Oke guys, sampai di sini dulu videonya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!